Selamat pagi siswa dan siswi kelas 11 IPA. Kali ini adalah pertemuan kedua kita. Untuk pertemuan pertama kita membahas tentang sistem ekskresi manusia. Untuk pertemuan yang kedua, Ibu akan membahas materi sistem pencernaan manusia. Ya, sistem pencernaan manusia ada dua jenis, yaitu pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang tanpa bantuan enzim, bisa dibantu oleh gigi atau gerak peristaltik. Sedangkan kalau pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim. Ya, sekarang kita lihat gambar organ-organ pencernaan manusia. Coba kita lihat ya. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut ada dua jenis pencernaan ya, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Untuk di mulut, pencernaan mekanik dibantu oleh gigi. Sedangkan untuk pencernaan kimiawi dibantu oleh suatu enzim yang namanya enzim tialin, di mana fungsi enzim tialin adalah mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau glukosa. Nah, yang pertama kali organ pencernaan adalah mulut. Lalu yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di sini hanya terjadi pencernaan mekanik. Tidak terjadi pencernaan kimiawi di kerongkongan. Pencernaan mekaniknya adalah gerak peristaltik dari kerongkongan tersebut, sehingga makanan dari mulut dapat turun ke bawah. Ya, organ yang ketiga adalah lambung. Di lambung juga terjadi dua pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah gerak peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot lambung, yaitu gerak meremas-remas makanan. Sedangkan pencernaan kimiawinya di sini ada 3 zat, yaitu HCl atau asam lambung, enzim pepsin dan enzim renin. Di mana fungsi HCl adalah membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan fungsi dari enzim pepsin adalah mengubah protein menjadi pepton. Dan fungsi enzim renin adalah merombak atau mengendapkan protein susu. Ibu kasih tahu ya, untuk pencernaan protein mengalami 2 kali tahap pencernaan. Jadi pertama di lambung, kedua di usus halus. Jadi yang pencernaan yang oleh enzim pepsin ini belum sempurna ya, masih setengah ya. Jadi ibu tadi bilang pencernaan protein di lambung itu oleh enzim pepsin, itu mengubah protein menjadi pepton. Nanti pepton akan diubah menjadi hasil akhir asam-asam amino, nanti akan dilakukan di usus halus. Ya, sekarang dari organ yang lambung kita menuju ke usus halus. Tapi sebelum ke usus halus, ibu mau jelaskan lagi, atau kalian juga boleh lihat juga di patung ini ya. Ini ada suatu organ yang cukup besar yang namanya hati. Hati bukan termasuk organ pencernaan, tapi hati disebut kelenjar pencernaan karena dia menghasilkan suatu cairan yang namanya cairan empedu, di mana fungsi dari cairan empedu tersebut adalah untuk mengemulsikan lemak. Jadi lemak itu adalah suatu zat yang sulit untuk dicerna, makanya dia harus dirubah dulu menjadi bentuk emulsi. Nah, selain hati ada suatu kelenjar. Ini sering kita salah kaprah ya. Kita sebut hati itu organ pencernaan, padahal hati sebenarnya bukan termasuk organ pencernaan, tapi dia termasuk kelenjar pencernaan. Selain itu ada suatu organ yang agak kecil yang namanya pankreas. Nah, disinilah ini juga bukan termasuk organ ya. Jadi pankreas adalah kelenjar pencernaan, di mana di dalam pankreas ini nanti akan dihasilkan 3 enzim, yaitu enzim tripsin, enzim lipase, dan enzim amilase. Ya. Tadi kita sampai di lambung ya. Dari lambung menuju ke usus halus.
usus halus sendiri ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama namanya duodenum atau yang sering kita sebut usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari inilah tempat bermuara enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas tadi, yang 3 macam enzim tadi ya. Ada tripsin, ada lipase, ada amilase. Di mana fungsi dari 3 enzim tersebut, enzim tripsin itu adalah kelanjutan dari pencernaan protein yang dibilang 2 tahap tadi. Jadi fungsi dari enzim tripsin adalah mengubah pepton menjadi asam-asam amino. Nah, enzim yang kedua yang dihasilkan oleh pankreas adalah enzim lipase. Lipase itu mengubah lemak menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Enzim yang ketiga yang dihasilkan oleh pankreas adalah amilase. Amilase yaitu enzim yang mengubah amino menjadi glukosa. Ya. Dari usus 12 jari kita menuju ke usus tengah atau namanya jejunum. Di usus tengah ini adalah merupakan tempat akhir dari pencernaan sebelum zat-zat sari makanan itu diserap. Nah, bagian ketiga dari usus halus namanya ileum. Ileum adalah usus penyerapan. Nah, disinilah sari-sari makanan diserap oleh usus halus untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, setelah di usus halus, kita menuju ke usus besar. Usus besar di sini sudah tidak terjadi penyerapan sari-sari makanan, tetapi di sini justru terjadi penyerapan air, sehingga membentuk suatu feses yang memadat. Selain itu, di usus besar juga terdapat bakteri yang namanya bakteri Escherichia coli, di mana bakteri tersebut menghasilkan vitamin K dan membantu proses pembusukan makanan. Nah, kalau bahan makanan di sini sudah dipadatkan dan lalu dibusukkan oleh enzim E. coli, maka keluarlah melalui anus yang kita sebut dengan feses. Ya, sampai di sini dulu proses pencernaan makanan manusia. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp. Selamat pagi.